Selamat datang di channel multi audiobox pemberontak abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 141 Melawan Sekte Jahat. Kabut sangat tebal di lautan iblis dan dipenuhi energi Ying. Wang Lin baru berada di sini sebentar, tetapi pakaiannya sudah basah kuyup. Sensasi lengket pakaiannya yang menempel di tubuhnya sangat tidak nyaman. Adapun Limu Wan, wajahnya tidak lagi pucat tetapi sedikit kemerahan, dan kulitnya sehalus sutra. Pakaiannya juga basah kuyup oleh kabut, memperlihatkan tubuhnya yang sangat menawan. Wang Lin melirik sekilas lalu mengalihkan pandangannya. Hatinya sama sekali tidak tergerak. Jika bukan karena Limu Wan bisa membuat pil surga jarak jauh dan berbagai pil lainnya, dia tidak akan mengizinkannya mengikutinya. Lautan iblis adalah sebuah cekungan yang sangat besar. Setelah menyelam cukup lama, dia masih belum melihat dasarnya. Namun, dia menyadari bahwa semakin dalam dia menyelam, semakin kuat energi Ying-nya. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk aneh mulai muncul di dalam kabut. Beberapa di antaranya bahkan memiliki fluktuasi energi spiritual. Hal ini membuat Wang Lin sangat terkejut, tetapi untungnya, ia mampu mendeteksi mereka cukup cepat, sehingga hanya terjadi beberapa kejadian yang menakutkan dan tidak pernah ada bahaya nyata. Limu Wan sangat gugup karena dia telah mendengar terlalu banyak desas-desus tentang lautan iblis ini. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang di sini karena kekuasaan adalah satu-satunya hal yang penting. Selain itu, jumlah kultivator wanita juga sedikit, jadi kecuali dia memiliki dukungan yang kuat, kemungkinan besar dia akan memiliki nasib yang sangat menyedihkan. Sebelum kekacauan di Houfen, selalu ada banyak kultivator yang ditempatkan di perbatasan Laut Iblis. Ini seringkali termasuk kultivator Nas Chen Sol. Tujuan utama mereka adalah untuk mencegah kultivator iblis menyerang negara mereka. Untungnya, kekuatan-kekuatan dahsyat di lautan iblis semuanya berada di tengah. Kelompok-kelompok di pinggirannya semuanya kecil, jadi selama mereka berhati-hati, tidak akan terjadi hal yang terlalu besar. Wang Lin tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang ketika tiba-tiba berhenti. Limu Wan tidak sempat bereaksi cukup cepat, sehingga ia menabrak punggung Wang Lin. Wang Lin menatap dingin kabut di kejauhan dan berkata, "Keluar, sekarang." Tiga sosok kurus dan tinggi muncul di tengah kabut, tetapi kabut terlalu tebal sehingga Wang Lin tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas, meskipun jelas bahwa mereka adalah tiga kultivator laki-laki. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara tajam, "Sombong! Daerah ini milik sekte pemberantas kejahatanku. Jika kau pintar, tinggalkan kultivator wanita itu atau..." Sebelum selesai berbicara, Wang Lin mendengus dingin. "Berisik, mati." Peta itu menyatakan bahwa tidak ada penalaran di lautan iblis, hanya yang kuat yang dihormati. Dia melambaikan tangan kanannya dan indera ilahi alam jinya menyebar. Ketiga orang itu hanyalah kultivator tingkat menengah pendirian fondasi, jadi Wang Lin bisa membunuh mereka sesuka hati. Kilat merah tiba-tiba menyambar di dekat mereka bertiga. Mata mereka semakin redup sebelum jiwa mereka hancur dan mati. Wang Lin berjalan maju dan mengambil tas-tas mereka. Kemudian dia menendang tubuh mereka ke dalam kabut tebal dan pergi tanpa menoleh lagi. Limu Wan merasa ngeri saat melihat apa yang terjadi di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin bertindak. Ketiga orang lainnya berada di tahap pertengahan pembentukan fondasi seperti dirinya, tetapi mereka semua mati secara misterius tanpa cara untuk melawan. Dia terkejut saat melihat punggung Wang Lin, lalu tiba-tiba dia teringat kembali pada setengah bulan yang lalu, ketika kakaknya, Li Qiqing, mengatakan sesuatu tentang pertempuran besar memperebutkan urat spiritual di mana ribuan kultivator berpartisipasi. Pada tahap awal pertempuran itu, sesuatu yang aneh terjadi pada para kultivator Xuanzu. Semua kultivator tingkat pendirian dasar Xuanwu secara misterius mati dan berjatuhan dari langit. Jika hanya satu atau dua, mungkin tidak terlalu buruk,
Tetapi Xuan Wu hanya memiliki sekitar 200 kultivator tingkat pendirian fondasi, dan hampir setengah dari mereka meninggal secara misterius seperti ini. Ketika pertama kali mendengar tentang ini, dia tidak mempercayainya, dia mengira itu hanya rumor, tetapi melihat bagaimana ketiga kultivator tingkat pendirian fondasi itu meninggal, dia tidak bisa tidak mengingat cerita itu. Dia mengikuti Wang Lin dari belakang dan bertanya dengan suara gemetar, "Senior, kakak magang senior, di persatuan Hou Fen dulu, Anda tergabung dalam pasukan yang mana?" Wang Lin tidak menoleh saat dia berkata dengan dingin, "Pasukan ke-10. Saat kata-kata, pasukan ke-10 terdengar oleh Li Muan, rasanya seperti disambar petir. Dia ingat betul bahwa kakaknya pernah mengatakan bahwa pasukan ke-10 adalah pasukan yang bertempur dalam pertempuran itu. Sekarang dia hampir yakin bahwa pemuda berwajah dingin ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian massal para kultivator tingkat pendirian Yayasan Xuan Wu. Memikirkan hal itu, secercah tekad terakhirnya untuk melawan lenyap sepenuhnya. Dia bahkan tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk mundur. Namun saat itu juga, dia tiba-tiba teringat deskripsi tentang teknik aneh yang pernah dibacanya di Sekte Lou He dan langsung berkata, "Teknik yang baru saja kau gunakan, apakah itu mantra kematian?" Hati Wang Lin sedikit terkejut, tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Dia dengan tenang menjawab, tanpa menoleh, "Kau juga tahu tentang mantra kematian?" Saat Li Muan mendengar kata-kata Wang Lin, dia semakin yakin bahwa Wang Lin mengetahui mantra kematian legendaris itu. Mantra kematian dikenal sebagai teknik dari dunia kultivasi kuno yang sangat sulit dikuasai. Namun, setelah dikuasai, yang perlu dilakukan hanyalah menatap seseorang, mengucapkan kata "mati", dan orang itu akan langsung mati. Teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik paling jahat di antara kultivator iblis. Teknik ini membutuhkan penggabungan 3 jenis energi. Yang pertama adalah energi yin, yang berasal dari jiwa Naschen kultivator wanita, menggunakan teknik panen yin. Energi kedua adalah energi kematian, yang diperoleh dengan menyerap energi dari tulang orang mati. Meskipun mirip dengan energi yin, kualitasnya sangat berbeda. Energi ketiga adalah energi pembunuh. Setelah seseorang membunuh cukup banyak, tubuhnya akan menghasilkan niat membunuh sendiri. Setelah niat membunuh ini memperoleh kesadarannya sendiri, ia menjadi energi pembunuh yang dibutuhkan. Penggabungan ketiga energi tersebut memaksa seseorang untuk melewati cobaan agar dapat terus mengembangkan teknik ini. Namun, setiap malam, pengguna menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, dan mereka harus melewati cobaan ini lagi setiap 3 tahun. Hanya setelah melalui siklus ini berkali-kali, tahap awal mantra kematian dapat dianggap lengkap. Jika seseorang ingin terus mengembangkannya, peluang kematiannya bahkan lebih tinggi. Menurut beberapa perhitungan, peluang untuk sepenuhnya menguasai mantra kematian pada dasarnya 0. Meskipun teknik ini sangat ampuh, teknik ini terlalu kejam. Hanya sedikit kultivator iblis yang bersedia mencoba mempelajarinya. Setelah mendengarkan Li Muan menjelaskan mantra kematian dengan suara gemetar, ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia tetap diam. Keheningan ini membuat Li Muan semakin takut dan jantungnya berdebar kencang. Setelah berkelana di lautan iblis untuk beberapa waktu, Wang Lin akhirnya memasuki bagian laut dari wilayah tersebut. Kabutnya jauh lebih tebal sekarang dan energi Ying jauh lebih kuat. Sambil menatap tanah di bawahnya, Wang Lin bergumam sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Dia melompat-lompat sampai menemukan puncak gunung. Dia berdiri di atas batu yang menonjol dari gunung sambil mengeluarkan pedang terbang dari tasnya dan mengarahkannya ke gunung. Pedang terbang itu melesat ke arah gunung dan mulai menebas. Suara gesekan logam dengan batu terdengar di telinga Wang Lin. Ia tak kuasa mengerutkan kening karena gunung itu terlalu keras dan pedang terbangnya sangat lemah. Dia mendengus lalu menamparkan tas penyimpanannya lagi. Kali ini, lebih dari 30 pedang terbang keluar.
Indra ilahi alam jinya memasuki setiap pedang dan pedang-pedang itu menghujani gunung. Dengan cara ini, kemajuan langsung meningkat, dan sebuah gua muncul di sisi gunung. Li Muwan sudah terbiasa dengan Wang Lin selama perjalanan mereka. Karena orang ini bisa menyelesaikan mantra kematian, maka mengendalikan 30 pedang terbang bukanlah hal yang mengejutkan. Dia tahu bahwa jumlah pedang terbang yang bisa dikendalikan seseorang bergantung pada indera ilahi seorang kultivator. Waktu berlalu perlahan dan sebuah gua dengan 4 ruangan perlahan terbentuk. Dengan demikian, sebuah gua kultivasi sederhana pun tercipta. Wang Lin mengeluarkan batu-batu spiritual dan meletakkan berbagai formasi di sekitar gua. Setelah Li Muwan melihat formasi tersebut, ia menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi setelah melihat formasi itu, keterkejutannya menghilang dan sedikit rasa jijik muncul. Namun, sedikit rasa jijik itu dengan cepat menghilang saat ia menyembunyikannya. Namun, secerca rasa jijik ini tetap terdeteksi oleh Wang Lin. Meskipun ia fokus pada penempatan formasi, indera ilahinya tidak pernah lepas dari Li Muwan. Bahkan dalam perjalanan ke sini, tetap sama. Jika Li Muwan melakukan gerakan yang tidak biasa, Wang Lin tidak akan peduli bahwa dia seorang wanita, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Setelah Wang Lin selesai meletakkan batu-batu spiritual, dia bahkan tidak menoleh saat berkata dengan dingin, "Aku berencana untuk tinggal di gua ini untuk waktu yang lama. Jika formasi ini hancur, aku dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi kau harus mengandalkan dirimu sendiri." Dengan itu, dia berbalik dan menatap Li Muwan. Li Muwan mengertakkan giginya dan bergerak maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan bendera hitam dari tas penyimpanannya dan menempatkannya di sekitar gua. Namun, dia masih merasa tidak aman, jadi dia menempatkan lebih banyak formasi di sekitar gua dan bahkan mengatur formasi Wang Lin untuk menghubungkan semuanya. Setelah melakukan semua itu, dia kembali mengatupkan rahangnya dan mengeluarkan tulang binatang kristal biru. Dia menggunakan pedang terbangnya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan, setelah menghitung sejenak, dia meletakkan satu bagian. Dia terus menempatkannya. Ketika semua 18 potongan tulang binatang buas terpasang, 3 jam telah berlalu. Dahi Li Muwan dipenuhi keringat. Dia tampak sangat lelah saat berkata, "Termasuk formasi yang telah kau tempatkan, totalnya ada 214 formasi. Namun, itu hanyalah formasi pemula yang hanya dapat menghentikan kultivator tingkat pendirian fondasi untuk masuk. Aku baru saja menggunakan tulang binatang kristal untuk meletakkan formasi 9 kerangka. Meskipun formasi tersebut hanya memiliki kekuatan 30% karena kekurangan tulang, formasi itu masih dapat menghalangi kultivator tingkat inti selama 1 jam. Aku hanya punya tulang binatang kristal sebanyak ini. Jika kau ingin formasinya lebih stabil, kita butuh lebih banyak tulang binatang roh." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan sepotong giok. Wang Lin menangkapnya dan memindainya dengan indera ilahinya. Di dalamnya terdapat informasi tentang cara memasuki formasi tersebut. Setelah selesai membacanya, dia menghancurkan giok itu, lalu menatap Li Muwan dan menunjuk ke depan. Li Muwan tahu bahwa dia tidak bisa mempercayainya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia berjalan masuk ke dalam formasi. Wang Lin meninggalkan secuil indera ilahinya padanya dan mengikuti di belakang. Setelah berhasil melewati lapisan formasi dan memasuki gua, Li Muwan mengeluarkan bendera kecil lainnya. Ia mengibarkan bendera itu dengan lembut dan semua formasi aktif, melepaskan kabut tebal. Dari kejauhan, tidak ada yang terlihat sama sekali, dan bahkan jika mereka melihat lebih dekat, mereka hanya akan melihat gunung. Di dalam gua, Wang Lin mengamati Li Muwan, yang membuat wajahnya semakin pucat. Dia mundur beberapa langkah dan berbisik, "Kakak murid senior, haruskah aku memurnikan pil surga jarak jauh untukmu sekarang?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berani memakan pil yang kau buat."
Mata Limuan langsung memerah saat dia menundukkan kepalanya tanpa suara. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang menangis, dan berbisik, "Kakak senior telah menyelamatkan hidupku. Katakan saja apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku." Penampilannya saat ini sangat cantik dan memikat. Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh kecantikan Limuan. Ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, "Aku tidak suka memaksa orang, jadi aku tidak akan menuntut terlalu banyak darimu. Yang kubutuhkan hanyalah kau memurnikan cukup pil agar aku bisa mencapai tahap pembentukan inti. Setelah aku mencapai tahap pembentukan inti, aku akan mengantarmu keluar dari lautan iblis. Tetapi selama periode waktu ini, aku perlu kau menyerahkan darah esensi jiwamu untuk memastikan tidak ada yang salah dengan pil selama periode waktu ini." Limuan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia menunjuk alisnya dan mengeluarkan darah esensi jiwanya. Kemudian dia mengirimkan setetes darah itu kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerima darah sari jiwa, dia melemparkan beberapa kantung penyimpanan dan berkata, "Semua bahan ada di sini. Lihat pil seperti apa yang bisa kau buat." Limuan memeriksa tas-tas itu dengan indera ilahinya dan langsung berseru, ini akar kayu terpencil, dan ada rumput inti kuning. Ini, ada akar emas yang menyala dan rumput roh surga." Semakin dia melihat isi tas-tas itu, semakin terkejut dia. Sebagian besar bahan-bahan itu untuk memurnikan pil, dan beberapa di antaranya telah lama punah di Hoven. Hanya murid-murid yang kembali dari medan perang asing setiap 100 tahun sekali yang akan membawa kembali beberapa di antaranya. Wang Lin mengusap dagunya dan melemparkan lebih dari 10 kantong penyimpanan. Ini adalah hasil rampasan perangnya baru-baru ini. Setelah mengeluarkan semua harta karun dan batu spiritual, yang tersisa hanyalah material yang tidak dia ketahui, jadi sangat tepat jika Limuan mengidentifikasinya. Setelah memeriksa semua tas penyimpanan, semua kesedihan Limuan sebelumnya lenyap dan wajahnya kini berseri-seri. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Kakak senior, saya bisa menggunakan semua bahan ini dengan bebas?" Wang Lin mengangguk. "Aku hanya ingin pil. Sedangkan untuk prosesnya, kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan." Limuan tersenyum pada Wang Lin untuk pertama kalinya. Senyumnya sangat manis saat dia berkata dengan percaya diri, "Kakak murid senior dapat tenang. Saya telah menghitung bahwa saya dapat membuat 300 pil roh kuning yang dapat membantu meningkatkan kultivasi, 50 pil penangkal racun, dan berbagai pil lain dengan berbagai efek. Setelah selesai, saya akan menyerahkannya kepada kakak murid senior. Kakak murid senior, di antara bahan-bahan yang Anda miliki, yang paling berharga adalah tanaman merambat darah iblis ini." Dengan itu, dia mengeluarkan sepotong kayu merah yang tampak sangat biasa. Potongan kayu merah ini adalah salah satu bahan untuk membuat pil surga jarak jauh dan salah satu yang terpenting. Aku hanya pernah melihat tanaman merambat darah iblis ini dalam catatan kuno. Dengan ini, aku yakin dapat memurnikan satu pil surga jarak jauh, namun, efeknya akan sedikit lebih lemah karena aku perlu mencari pengganti untuk bahan-bahan lainnya. Ekspresi Wang Lin tetap datar saat dia dengan tenang berkata, "Aku tidak akan banyak bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemurnian pil." Dia berpikir sejenak dan berkata, "Aku berencana melakukan perjalanan ke luar negeri. Setidaknya 3 hari dan paling lama setengah bulan. Jaga dirimu baik-baik." Dengan itu, dia siap untuk pergi. Limuan ragu sejenak, lalu dengan cepat berkata, "Kakak murid senior, ketika kau pergi, bisakah kau mencarikanku tungku pil? Aku tidak masalah dengan bahan-bahannya, dan tungku pil yang kubawa cukup untuk pil biasa. Namun, jika aku menggunakan tungku pilku saat ini, tingkat keberhasilan pil surga jarak jauh hanya akan 50%. Biasanya, penyelesaian pil surga jarak jauh menggunakan tungku peleburan surga milik sekte." Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia menatap Limuan, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Li Muwan diam-diam menghela napas. Awalnya dia tidak ingin berbohong, tetapi dia takut jika dia mengatakan yang sebenarnya lebih awal, dia akan meninggalkannya. Namun, sekarang mereka telah mencapai tahap ini dan dia bahkan telah menyerahkan darah esensi jiwanya, dia memutuskan untuk membahas masalah tingkat keberhasilan pil surga jarak jauh. Jika sesuatu terjadi di masa depan, dia mungkin akan membunuhnya dalam amarah sesaat. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin memeriksa arahnya dan melihat ke arah tempat Zhao berada. Matanya menjadi dingin saat dia bergumam, Teng Huayuan, aku akan segera mencapai tahap pembentukan inti. Begitu aku mencapai tahap jiwa baru lahir, aku akan membunuh semua orang untuk kembali ke Zhao dan membasmi seluruh klanmu. Teng Huayuan, sebaiknya kau jangan mati terlalu cepat. Hiduplah dan tunggu kepulanganku. Dinginnya tatapan matanya perlahan menghilang. Dia melangkah, mengaktifkan teknik melarikan diri dari bumi, dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Alasan dia pergi adalah untuk mencari lebih banyak tulang binatang spiritual. Menurut Li Muwan, hanya dengan menambahkan lebih banyak tulang binatang spiritual, formasi 9 kerangka dapat mencapai kekuatan maksimal. Wang Lin tahu bahwa dia sedang terburu-buru untuk mencapai tahap formasi inti, dan di tempat berbahaya seperti lautan iblis, dia membutuhkan tempat yang relatif aman untuk memastikan tidak ada yang salah. Alasan lainnya adalah dia membutuhkan tengkorak binatang spiritual untuk membuat tungku reaksi bagi teknik pemurnian kuil Dewa Perang. Baik formasi maupun tungku reaksi tersebut, tulang binatang spiritual kini menjadi kebutuhan bagi Wang Lin. Menurut deskripsi yang tertera pada peta giok, terdapat binatang spiritual di dalam kabut dan tulang binatang spiritual di dasar laut. Namun, banyak tulang binatang spiritual itu sudah digali oleh orang lain, jadi meskipun sudah berjalan lama, Wang Lin masih belum menemukan satu pun. Selain itu, kabut sangat tebal di dasar laut, sehingga matanya tidak berguna dan dia hanya bisa melihat dengan indera ilahinya. Saat ia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia mundur selangkah. Kemudian sebuah pedang terbang, melayang dengan pola bergelombang, melesat melewati tempat Wang Lin berada. Wang Lin berada di puncak tahap akhir pembentukan fondasi, tahap pembentukan inti semu, sehingga ia mampu sepenuhnya melihat melalui pria berusia 40-an ini yang baru berada di tahap awal pembentukan fondasi. Wajah orang ini berwarna ungu gelap dan napasnya sangat tersengal-sengal. Jelas bahwa ia telah terkena racun yang kuat, menyebabkan ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi spiritualnya. Saat pedang terbang itu melintas, seberkas cahaya lain mengejarnya dari dekat. Wajah Wang Lin menjadi sangat aneh ketika orang yang mengejar kultivator tahap awal pembentukan fondasi itu adalah seorang pemuda di puncak lapisan ke-15 kondensasi Qi. Wajah orang ini seputih salju, memiliki mata sipit, dan terdapat sedikit aura jahat di wajahnya. Pemuda berwajah jahat itu memegang tulang binatang buas berwarna hitam. Sambil dengan santai mengejar pria parubaya itu, ia terus meniup tulang tersebut. Setiap kali ia meniupnya, asap hitam akan keluar. Begitu asap hitam muncul, asap itu akan dengan cepat mengejar kultivator tingkat pendirian fondasi dan memasuki tubuhnya. Kakak murid senior, lari lebih cepat. Adik murid juniormu ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan dengan 16 racun mematikan di dalam tubuhmu. Pemuda itu meniup tulang hitam itu lagi dan melanjutkan, dengan suara menyeramkan, kakak murid senior, adik murid junior di sini telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyiapkan 16 racun mematikan yang berbeda ini untukmu. Bagaimana lagi aku berani melawanmu dengan kultivasi pendirian fondasimu? Kakak murid senior, kau tidak akan bisa melarikan diri. Pria parubaya itu mengertakkan giginya dan tetap diam saat pedangnya melayang tak beraturan mendaki gunung. Saudara senior, kau sudah sangat tua. Bagaimana kalau kau menerima kematian dan membiarkan aku melahapmu dengan teknik pencurian fondasi? Pemuda berwajah jahat itu berkata sangat perlahan sambil mendekati pria parubaya itu. Wang Lin tertarik pada tulang binatang buas di tubuh pemuda itu.
Dia bergerak maju dan diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Setelah pria parubaya itu mendengar perkataan pemuda tersebut, ia bahkan tidak menoleh saat mengumpat dengan suara serak, "Sang Muya, dasar bajingan. Jika bukan karena aku memohonkan sesuatu untukmu saat itu, bagaimana mungkin guru menerimamu sebagai murid? Kau berani melakukan hal keji seperti itu kepada sesama muridmu. Apa kau tidak takut guru mengetahuinya?" Pemuda jahat itu tertawa histeris dan berkata, "Tuan, jika Tuan tidak menyetujui ini, bagaimana mungkin aku berani menyerangmu secara terang-terangan seperti ini?" Tubuh pria parubaya itu gemetar saat ia batuk mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuhnya melemah dan ia jatuh dari pedang terbangnya. Pemuda jahat itu mendengus dingin dan berhenti 3 kaki dari tubuh itu di atas pedang terbangnya. Ia menusuk mayat itu beberapa kali dengan pedang terbangnya untuk memastikan mayat itu mati sebelum mengambilnya dan pergi. Namun, ia tiba-tiba berhenti saat menatap sosok gelap di tengah kabut. Keringat dingin membasahi dahinya. Saat mengejar kakak seperguruannya, indera ilahinya menyebar dan ia tidak memperhatikan apapun. Namun, orang ini sekarang muncul tanpa suara di hadapannya, yang berarti tingkat kultivasi orang ini jauh di atas miliknya. Ia melemparkan tubuh itu ke tanah, lalu segera menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Ekspresi jahat di wajahnya menghilang dan digantikan dengan ekspresi sederhana dan jujur saat ia berkata, "Junior adalah murid sekte penumpas kejahatan, Sang Muya. Apa yang senior hentikan junior? Junior akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior." Wang Lin perlahan berjalan keluar dari kabut dan melirik pemuda itu dengan dingin. Pemuda itu merasa bahwa ekspresi sederhana dan jujurnya langsung terbaca oleh Wang Lin, sehingga ia tiba-tiba merasa ketakutan. Ia hanya pernah merasakan hal ini saat berhadapan dengan gurunya, tetapi gurunya berada di puncak tahap akhir pembentukan fondasi dan telah memasuki tahap pembentukan inti. Mungkinkah pemuda ini, yang tampaknya tidak jauh lebih tua darinya, sudah berada di tahap pembentukan inti semu? Hati pemuda itu bergetar dan ekspresinya menjadi semakin hormat. "Bawa tulang binatang buasmu kemari." Suara Wang Lin dingin dan tanpa emosi. Semakin Wang Lin bertingkah seperti itu, semakin Sang Muya panik di dalam hatinya. Ia dibesarkan di lautan iblis dan telah mendengar berbagai macam teknik iblis. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia berhasil mengembangkan sepasang mata pengetahuan iblis. Ia tahu bahwa para kultivator iblis yang kuat itu dingin dan kejam, dan meskipun ia telah melihat banyak kultivator iblis dengan mata itu, sebagian besar hanyalah tiruan. Tetapi senior di hadapannya ini tampaknya dingin dan kejam dari lubuk hatinya, terutama sepasang mata itu yang bahkan membuat hatinya terasa dingin. Dia segera membuang tulang binatang buas yang ada di tangannya karena dia tidak berani berpikir untuk melawan. Chapter 142 Kumpulan Harta Karun. Wang Lin terbang rendah di dekat dasar laut dengan sebuah bendera di tangannya. Itu adalah bendera jiwa yang berisi lebih dari 100 jiwa yang disegel di dalamnya, termasuk jiwa Sang Muya dari sebelumnya. Bendera jiwa itu dulunya milik Sang Muya dan dia tidak menyangka itu adalah makamnya sendiri. Setelah berbicara dengan Sang Muya, Wang Lin mengetahui bahwa segala sesuatu dalam radius 1.000.000 kilometer dianggap sebagai tepi luar lautan iblis. Ada banyak sekali sekte besar dan kecil di daerah ini, dan sekte penumpas kejahatan adalah salah satunya. Kultivator tingkat tertinggi di sekte tersebut adalah kepala sekte, Liu Shen, yang merupakan leluhur Sang Muya. Dia berada di puncak tahap pertengahan pembentukan inti dan cukup terkenal di daerah ini. Bagian terluar lautan iblis sangat kekurangan sumber daya dengan sangat sedikit urat roh. Hanya ada sedikit kultivator jiwa baru di sini karena banyak yang tidak mau tinggal di daerah ini. Sebagian besar dari mereka tinggal di bagian tengah lautan iblis. Selain itu, Wang Lin juga mengetahui bahwa tidak ada tulang binatang spiritual di pinggiran luar laut iblis. Binatang spiritual yang kuat itu semuanya tinggal di bagian tengah,
dan bahkan jika ada yang berkeliaran di sini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh kultivator iblis yang tinggal di sini. Namun Wang Lin tetap berhasil memperoleh beberapa informasi yang berguna. Di pinggiran luar lautan iblis, terdapat 3 zona berbahaya. Salah satu dari 3 zona berbahaya tersebut, lembah mayat, memiliki banyak tulang binatang buas. Jika sekte-sekte di dekatnya membutuhkan bahan-bahan tersebut, mereka akan pergi ke sana. Yang aneh adalah, sesekali, mayat-mayat baru dari makhluk roh yang baru saja mati akan muncul di lembah mayat. Beberapa makhluk roh ini sangat kuat ketika masih hidup. Sebenarnya tidak ada penjelasan bagaimana mereka muncul di sana, apalagi bagaimana mereka mati di lembah mayat. Meskipun lembah mayat itu misterius, selama seseorang tidak memasuki bagian tengah lembah, umumnya tidak akan terjadi hal berbahaya. Adapun tulang yang digunakan Sang Muya untuk menghadapi kakak seperguruannya, tulang itu berasal dari lembah mayat. Tulang itu terbuat dari tulang binatang gagak misterius. Setelah mempelajarinya dalam waktu lama, Wang Lin menemukan bahwa racun ini hanya bekerja pada kultivator tingkat pendirian dasar. Efeknya jauh lebih lemah terhadap kultivator yang lebih kuat. Tujuan Wang Lin saat ini adalah lembah mayat. Dia dengan cepat terbang menuju arah yang ditunjuk Sang Muya. Saat tiba di luar lembah mayat, yang dilihatnya adalah deretan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Ada pegunungan tinggi dan rendah, dan di tempat pertemuan pegunungan-pegunungan itu, terdapat lembah-lembah besar dan kecil. Ini adalah lembah mayat. Kabut di sini sangat tipis dan sama sekali tidak memengaruhi jarak pandang. Namun, saat Wang Lin masuk, dia merasakan energi yin yang kualitasnya sangat berbeda dengan energi di luar. Wang Lin segera membentuk segel dan mulai mengucapkan mantra, lalu serpihan cahaya berkumpul di hadapannya. Akhirnya, mereka membentuk bola cahaya putih, tetapi tepat setelah muncul, warnanya mulai berubah hingga akhirnya menetap dan menjadi biru. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah teknik untuk menentukan jenis energi yin di area tersebut. Berdasarkan warna bola, ia akan mengetahui jenis energi yin mana yang ada di sana. Ada 4 warna, ungu, biru, perak, dan merah, yang mewakili yin surga, bumi, misterius, dan kematian. Karena cahayanya berwarna biru, maka tempat ini mengandung energi yin tanah yang sangat langka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke depan. Bola cahaya itu segera terbang ke depan. Wang Lin perlahan mengikuti bola cahaya itu dan mengamati warnanya sambil mencari tulang-tulang binatang buas. Indra ilahi Wang Lin menemukan beberapa kultivator di dalam lembah mayat, tetapi mereka semua fokus mencari tulang binatang buas. Bahkan jika mereka bertemu, yang akan mereka lakukan hanyalah saling mengangguk saat berpapasan. Wang Lin berpikir sejenak, bukan hanya ada 1 lembah mayat, tetapi tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Ada lebih sedikit kultivator di kedalaman lembah, yang berarti ada peluang lebih tinggi untuk menemukan tulang-tulang binatang di sana. Setelah melewati 9 lembah, ditemukan lebih banyak lagi sisa-sisa binatang buas. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar dan menakutkan, sehingga memenuhi sebagian besar lembah tersebut. Wang Lin berdiri di atas mayat binatang raksasa, tetapi setelah memeriksanya beberapa saat, dia mengurungkan niat untuk membawanya pergi. Meskipun mayat ini besar, tidak ada energi spiritual di tulangnya, artinya ini bukan binatang spiritual. Ia hanya memiliki tubuh yang besar. Saat dia semakin mendekat ke pusat lembah mayat, warna bola cahaya itu semakin pekat. Setelah melewati lembah ke-9, dia tidak lagi melihat kultivator, dan jumlah mayat semakin banyak. Wang Lin berhenti sejenak di lembah ke-9. Dia sangat berhati-hati dan menyebarkan indera ilahinya. Entah mengapa, setelah tiba di lembah ke-9, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari 8 lembah sebelumnya. Dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang berbeda, tetapi dia merasa seolah-olah banyak pasang mata tertuju padanya begitu dia masuk.
Wang Lin mencibir dalam hatinya sambil menyapu sekelilingnya dengan indera ilahi alam ji miliknya. Tatapan yang tertuju padanya segera menghilang dan lembah itu kembali sunyi. Wang Lin berpikir sejenak, lalu dengan santai mengumpulkan tulang-tulang binatang sebelum bergerak ke lembah ke-10. Ketika dia tiba di lembah ke-13, bola cahaya itu terpecah menjadi dua. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa ini berarti kualitas energi Yin telah melampaui kualitas normal peringkat 10 dan memasuki kualitas baik peringkat 1. Gelombang Yin datang dari lembah ke-14. Wang Lin merasakan tubuhnya menegang. Wang Lin melihat sekeliling dan menghela napas. Sejujurnya, ini adalah tempat terbaik baginya untuk melakukan kultivasi tertutup. Namun, meskipun tempat ini tampak tenang, untuk dianggap sebagai salah satu dari 3 zona berbahaya, pasti ada bahayanya. Wang Lin tidak berani melakukan kultivasi tertutup dalam waktu lama, sebaik apapun kondisinya. Sebelum dia sepenuhnya memahami tempat ini, dia tidak akan tinggal di sini lama kecuali benar-benar terpaksa. Dia ragu sejenak. Dia sudah mengumpulkan beberapa tulang binatang buas. Meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, setidaknya tulang-tulang itu seharusnya bisa sedikit meningkatkan kekuatan formasi 9 kerangka. Namun, ia agak enggan untuk pergi sekarang. Dari posisinya saat ini, ia dapat melihat betapa besarnya lembah ke-14 itu. Lembah ke-14 ini jelas berbeda dari 13 lembah sebelumnya. Ukurannya hampir sama dengan gabungan 13 lembah sebelumnya. Selain semua itu, hal yang paling aneh tentang lembah ke-14 adalah tidak ada mayat yang terlihat. Seluruh tanah tertutup embun beku biru berkilauan yang tampak sangat misterius. Dari kejauhan, Wang Lin dapat melihat bahwa lembah ke-14 bukanlah pusat dari lembah mayat, itu hanya dapat dianggap sebagai titik tengahnya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk kembali. Tepat ketika dia hendak pergi, sebuah raungan terdengar dari kejauhan dan seekor naga raksasa dengan panjang lebih dari 1000 kaki muncul dari kabut. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia mundur beberapa langkah dan memasuki tanah. Indra ilahinya menyebar dan terkunci pada naga raksasa itu. Tubuh naga itu sangat besar. Saat ia menggerakkan tubuhnya, ia menciptakan embusan angin yang sangat besar. Dalam satu lompatan, ia melintasi 13 lembah dan memasuki lembah ke-14. Saat naga raksasa itu melewati Wang Lin, sejumlah besar darah segar jatuh dari langit. Wang Lin mendongak dan melihat ada luka besar di perut naga itu. Luka itu menutupi setengah panjang tubuh naga tersebut. Wang Lin melihat ke arah datangnya naga itu dan melihat jejak darah. Sepertinya naga itu terus-menerus berdarah dalam perjalanan ke sini. Naga itu berhenti di atas lembah ke-14 dan tampak acuh tak acuh terhadap jumlah darah yang ditumpahkannya saat ia mengeluarkan raungan terakhir. Begitu raungan itu keluar, udara di sekitar naga itu bergelombang dan menyebar seperti ombak di lautan. Tulang-tulang di lembah-lembah lain berubah menjadi debu dan terdorong keluar oleh gelombang udara. Wang Lin bisa merasakan bahwa lapisan tanah sedalam 3 inci terkelupas. Dia sangat terkejut. Naga ini mungkin bahkan lebih kuat daripada kultivator Nas Chen Sol. Raungan itu berlangsung selama 1 jam sebelum mata naga itu meredup. Ia menggunakan sisa kekuatannya untuk menghantam es biru di tanah dan menggali ke dalamnya. Pada saat itu, Wang Lin melompat keluar dari tanah dan menyerbu ke arah naga tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki lembah ke-14. Sambil melayang di udara, dia meraih ekor naga yang tenggelam dan menariknya dengan sekuat tenaga. Ia hanya mendengar suara gemerisik saat tubuh naga itu ditarik keluar olehnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia membawa tubuh yang berat itu dan terbang keluar dari lembah mayat. Naga itu terlalu berat. Bahkan ketika menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya, dia hampir tidak mampu membawanya. Dia bisa mendengar tulang-tulangnya sendiri tertekan di bawah beban, tetapi ketika dia memikirkan untuk mendapatkan tubuh naga yang baru saja mati, Wang Lin sama sekali mengabaikan rasa sakit itu.
Setelah terbang keluar dari lembah mayat dengan goyah, Wang Lin dapat melihat para kultivator yang sedang mengumpulkan tulang di pinggiran luar. Mereka semua telah mengaktifkan harta pertahanan saat menatapnya. Mereka terstunet. Para kultivator ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, jadi begitu naga itu muncul, mereka semua berpencar, membuka harta pertahanan mereka, dan mencari tempat yang kokoh untuk bersembunyi. Meskipun begitu, masih ada orang yang tubuhnya hancur berkeping-keping akibat raungan tersebut. Untuk bertahan hidup, mereka tidak hanya membutuhkan tingkat kultivasi tertentu tetapi juga pikiran yang cepat. Orang-orang ini berada di sini sepanjang tahun karena mereka bergantung pada penjualan tulang-tulang dari lembah mayat untuk mencari nafkah. Karena mereka berada di sana sepanjang tahun, mereka terkadang melihat makhluk roh mati di dalam lembah, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang membawa keluar tubuh makhluk roh yang baru saja mati. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Namun, orang ini tidak hanya melakukannya, tetapi juga membawa bangkai naga utuh. Tubuh yang utuh dan belum membusuk. Pada saat ini, sebagian besar kultivator telah kehilangan akal sehat dan menunjukkan ekspresi keserakahan. Wang Lin bisa merasakan tatapan tak terhitung banyaknya yang mengawasinya. Dia mendengus dingin saat menginjak tanah dan masuk ke bawah tanah menggunakan teknik melarikan diri dari bumi bersama seluruh naga. Saat dia terjatuh, indera ilahi alam jinnya melesat keluar. Semua kultivator di sini berada di bawah tahap pembentukan inti, jadi setiap orang dari mereka mati. Tubuh naga itu terlalu besar. Meskipun dia terus-menerus meminum cairan spiritual, dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Dia hanya bisa bergerak sangat lambat menuju gua sambil membawa naga itu. Chapter 143 Inti Dingin. Wang Lin membutuhkan waktu 10 hari untuk perlahan-lahan bergerak dari lembah mayat kembali ke gua. Setelah muncul di luar gua, dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Ketika dia yakin tidak ada yang salah, dia keluar dan menyeret naga itu keluar bersamanya. Tanah bergetar dan membuat Li Muwan waspada. Dia membuka formasi dan menjulurkan kepalanya setelah Wang Lin memanggilnya. Namun, begitu dia menjulurkan kepalanya, matanya tertuju pada naga sepanjang 1000 kaki. Dia tercengang untuk waktu yang lama. Wang Lin menyeret naga itu ke dalam formasi dan berkata kepada Li Muwan, apakah tulang naga ini cukup untuk formasi ini? Li Muwan mengangguk linglung karena pikirannya benar-benar kacau. Dia pernah melihat catatan tentang jenis naga ini. Mereka cukup kuat untuk membunuh kultivator Nas Chen Soul tingkat lanjut dan seluruh tubuh mereka dapat dianggap sebagai harta karun. Di dalam kepala naga itu terdapat pil naga. Itu adalah pil alami yang hanya membutuhkan sedikit pemurnian untuk menjadi pil sungguhan yang akan meningkatkan kultivasi. Kulit naga adalah bahan berkualitas tinggi untuk membuat baju zirah dan tulang serta tendon naga juga merupakan bahan langka. Namun, bahan yang paling berharga dari semuanya adalah sumsumnya. Kualitas sumsum tulang bergantung pada usia naga. Semakin tua naga, semakin sedikit sumsum tulangnya. Setelah mencapai usia tertentu, sumsum tulang tersebut akan menjadi pil naga. Pil naga adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh para kultivator kuno. Pil ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan tubuh naga dan memungkinkan mereka untuk berganti-ganti antara naga dan tubuh lainnya. Selain itu, sejak saat itu, mereka tidak akan pernah mengalami hambatan dalam kultivasi. Namun, agar seekor naga dapat membuat pil naga, ia perlu hidup selama 9.990.000 tahun. Inilah sebabnya mengapa tidak ada catatan pasti tentang pil naga. Efeknya masih berupa rumor dan legenda. Setelah menyerahkan naga itu kepada Li Muwan, dia tidak lagi mempedulikannya dan melanjutkan perjalanannya. Dia telah memperoleh semua yang dibutuhkannya kecuali tungku dalam perjalanan ini, tetapi dia mengetahui bahwa ada tempat bernama Paviliun Pemurnian Harta Karun di mana dia bisa membelinya. Sekte Pemurnian Harta Karun memiliki banyak toko di seluruh lautan iblis. Toko terdekat berada di kota Biduk Utara,
40.000 kilometer jauhnya. Namun, barang-barang seperti tungku pil biasanya harganya mahal, dan setelah mendengar Sang Muya mengatakan bahwa kepala sekte penangkal kejahatan telah menghabiskan hampir semua batu spiritual sekte untuk satu tungku pil, dia mengurungkan niatnya untuk pergi membeli satu. Dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah tungku. Untuk sementara waktu, karena mereka memiliki tulang naga, formasi 9 kerangka akan cukup kuat untuk memberi mereka perlindungan yang layak. Wang Lin akan menjalani pelatihan tertutup, dengan tujuan mencapai tahap formasi inti. Wang Lin duduk di salah satu ruangan batu dan menutupnya dengan batu besar. Kemudian dia mengeluarkan 30 pedang terbang dan mengarahkannya ke tanah. Pedang-pedang terbang itu segera melesat ke dalam tanah dan mulai menggali terowongan menuju dasar gunung. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia memancarkan energi spiritual yang berubah menjadi bola api. Warna api itu perlahan berubah menjadi biru muda. Wang Lin sedikit mengerutkan kening, tetapi wajahnya segera cerah kembali. Yin bumi biasa tingkat 1. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan lembah mayat, itu lebih dari cukup untuk inti dingin biasa. Tubuhnya bergerak dan melompat ke dasar jurang. Ia mencapai tingkat 3 yin bumi biasa. Ini jelas batasnya, jadi dia memadamkan bola api dan mulai berkultivasi. Wang Lin sudah pernah mempelajari metode kenaikan dunia bawah sekali, jadi dia bisa dengan cepat mempelajarinya kembali. Waktu berlalu perlahan dan 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Matanya menunjukkan ekspresi merenung sebelum ia mengeluarkan manik penentang langit dan mengumpulkan cairan spiritual. Waktu berlalu dengan cepat. Selain berlatih, Wang Lin hanya mengumpulkan cairan spiritual dari manik penentang langit setiap hari. Setelah mengumpulkan cukup embun, ia akan menghabiskan sebagian hari untuk berlatih di dalam manik penentang langit dengan cairan spiritual tersebut. Akibatnya, kemajuannya sangat pesat. Ia hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk membentuk 2 inti dingin. Ia hanya perlu membentuk inti terakhir untuk mencoba mencapai tahap pembentukan inti. Inti dingin terakhir ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuat. Lagi pula, dia hanya membentuk 2 inti dingin pada kerang sebelumnya. Namun, dia berada di puncak tahap akhir pembentukan fondasi, jadi setidaknya tidak akan membutuhkan waktu bertahun-tahun kultivasi untuk akhirnya membentuknya. Wang Lin yakin bahwa dia bisa membentuk inti dingin ketiganya dalam waktu 3 bulan. Akibatnya, dia sama sekali tidak terburu-buru. Selain berkultivasi dan mengumpulkan cairan spiritual, dia meluangkan waktu setiap hari untuk memelihara beberapa iblis. Wang Lin telah mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak bisa menanamkan kesadaran ilahinya ke dalam iblis itu, jadi dia harus mengakalinya dengan perlahan-lahan memelihara mereka. Berbicara soal iblis, dia sangat berguna bagi Wang Lin. Dia perlahan-lahan mengeluarkan jiwa-jiwa dari bendera jiwa dan memberikannya kepada iblis. Semua jiwa di dalam bendera jiwa ini adalah kultivator dari lautan iblis, dan sebagian besar dari mereka adalah murid sekte pemberantas kejahatan. Menurut Sang Muya, semua jiwa ini milik orang-orang yang bertarung dengannya untuk mendapatkan perhatian guru mereka. Setelah mereka dibunuh olehnya, dia menyegel jiwa mereka di dalam. Waktu berlalu perlahan, dan pada saat iblis telah melahap sebagian besar jiwa di dalam bendera jiwa, secuil kesadaran ilahi Wang Lin berkembang di dalam diri iblis tersebut. Sang iblis sendiri tidak menyadari bahwa secuil kesadaran ilahi Wang Lin telah berkembang di dalam dirinya saat ia memikirkan cara untuk melarikan diri. 3 bulan telah berlalu sejak ia memasuki kultivasi tertutup. Prototipe inti dingin ketiganya telah terbentuk. Dalam 3 bulan ini, ia telah beberapa kali keluar. Ruangan tempat Limuan berada dipenuhi dengan berbagai material. Ia bahkan berhasil mendapatkan tanah dari suatu tempat dan menanam beberapa tanaman herbal spiritual. Terdapat juga formasi batu spiritual berkualitas rendah dan menengah yang diletakkan di sekitar tanaman herbal spiritual untuk memastikan mereka memiliki cukup energi spiritual untuk tumbuh.
Sebuah tungku kecil untuk membuat pil diletakkan di tengah ruangan dengan tumpukan pil yang gagal di sampingnya. Li Muwan mulai memurnikan pil ketika Wang Lin memasuki kultivasi tertutup. Selain benda-benda yang gagal di tanah, ada juga giok yang berserakan di lantai. Setiap kali Li Muwan menemui jalan buntu atau mendapat inspirasi, dia akan segera mencari di antara giok-giok itu. Dari 4 ruangan di dalam gua, 1 digunakan untuk kultivasi Wang Lin, 1 untuk alkimia, 1 untuk menanam tanaman, dan yang terakhir telah direnovasi menjadi kamar mandi oleh Li Muwan. Lautan iblis dipenuhi kabut, sehingga udaranya sangat lembab. Bagian dalam gua pun tidak terkecuali. Pakaian akan cepat basah dan menempel di tubuh. Li Muwan adalah seorang perempuan, dan ditambah dengan rasa lengket yang diberikan pakaian basah itu, dia benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia berusaha keras untuk membuat kamar mandi ini. Wang Lin sama sekali tidak peduli dengan kamar mandi karena yang perlu dia lakukan hanyalah mengalirkan energi spiritualnya dan semua energi yin akan terserap ke dalam inti dinginnya. Kekuatan formasi 9 kerangka telah meningkat pesat dengan tulang naga. Namun, Li Muwan mengatakan bahwa seharusnya disebut formasi 9 tulang naga, bukan formasi 9 kerangka. Saat formasi itu diaktifkan, ia dapat menjebak kultivator formasi inti selama berbulan-bulan, atau menghalangi kultivator jiwa Naschen selama beberapa hari. Namun, Li Muwan menyesal karena mereka tidak dapat menangkap naga itu saat masih hidup, karena jika mereka memasukkan jiwa naga ke dalam formasi, itu akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu menyerang. Kultivator formasi inti manapun akan mati seketika, dan kultivator jiwa Naschen akan terpaksa pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Sayangnya, jiwa seekor naga terlalu sulit didapatkan, jadi dia hanya bisa memimpikannya. Adapun naga itu, Li Muwan mengambil pil naga dan menyimpannya sampai dia mendapatkan tungku pil yang lebih baik. Sedangkan untuk kulitnya, Li Muwan menghabiskan waktu sebulan untuk melepaskannya dari naga dan menyimpannya untuk nanti. Selain semua itu, ada juga urat naga. Ini adalah bagian misterius ketiga dari naga, selain pil dan sumsum naga. Jika ada seorang ahli pemurnian harta karun di sini, mereka akan mampu memurnikan urat-urat tersebut menjadi senjata yang dapat mengubah ukurannya sesuka hati dan bercabang menjadi banyak sekali ranting. Bagian terakhir adalah sebotol kecil sumsum tulang. Benda itu sangat berharga sehingga Li Muwan takut menggunakannya untuk memurnikan pil. Dia menyerahkan barang-barang itu kepada Wang Lin dan dengan berat hati mengalihkan pandangannya. Wang Lin menyimpan sumsum dan pembuluh darah naga itu dan memberikan sisanya kepada Li Muwan. Dengan tangan lembutnya, dia membuat 2 baju zirah bagian dalam dari kulit naga tersebut. Setelah Wang Lin mengenakan salah satunya, dia melihat yang lain yang jelas-jelas dibuat untuk wanita dan melemparkannya ke Li Muwan. Li Muwan tersenyum sambil diam-diam menyimpannya di dalam tasnya. Masih banyak sisa kulit naga setelah baju zirah itu dibuat, jadi Wang Lin menyimpannya untuk ditukar dengan sumber daya lain di masa depan. Seluruh tubuh naga itu berubah menjadi berbagai harta karun. 1 bulan lagi berlalu dan Wang Lin akhirnya membentuk inti dingin ketiganya. Energi yin bersirkulasi melalui inti dingin di kepala, dada, dan dantiannya. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia menutup matanya dan memutuskan untuk melakukannya sekaligus, jadi dia menggabungkan ketiga inti dingin itu menjadi satu. Si Tunan sebelumnya telah menjelaskan secara detail tentang proses penggabungan 3 inti dingin menjadi satu. Penggabungan tersebut dibagi menjadi langkah awal dan penyelesaian. Jika dia bisa mencapai langkah awal, maka dia benar-benar akan berada setengah langkah menuju tahap pembentukan inti. Jika dia meminum pil surga jauh pada saat yang sama ketika dia menyelesaikan penggabungan, maka dia akan memiliki peluang 80% untuk mencapai tahap pembentukan inti. Dia tidak membiarkan Li Muwan menyelesaikan pil surga jauh karena itu membutuhkan tungku pil yang lebih baik dan hanya ada 1 pil yang belum selesai.
Dia harus memastikan tingkat keberhasilan penyelesaian pil tersebut setinggi mungkin. Pada saat yang sama, dia membuat rencana cadangan dengan menggunakan akar darah iblis untuk membuat pil surga jauh palsu. Sebelumnya, dia berpikir membeli tungku pil akan terlalu mahal, tetapi sekarang dia memiliki kulit naga, dia bisa mencoba mendapatkannya. Jika itu masih belum cukup, maka dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan tungku pil. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai mencoba melebur inti dinginnya. Chapter 144 Pembentukan Inti Bagian 1. Terdapat inti dingin di kepala, dada, dan dantiannya. Dia harus memecah keseimbangan antara ketiganya agar inti dingin di kepala tenggelam dan menyatu dengan inti dingin di dada. Jika itu berhasil, maka itulah fusi awal. Langkah selanjutnya adalah inti dingin yang menyatu itu akan tenggelam dan menyatu dengan inti yang ada di dantian. Saat ketiga inti dingin itu menyatu, ada kemungkinan inti yang sebenarnya akan terbentuk. Wang Lin duduk dengan tenang di dalam ruangan batu kecil yang dipenuhi energi yin ini. Matanya dingin, indera ilahinya berada di dalam tubuhnya, dan fokusnya tertuju pada inti dingin di kepalanya. Langkah pertama baginya adalah membuat inti dingin ini tenggelam. Wang Lin tahu bahwa menggabungkan ketiga inti itu akan sulit sebelumnya, tetapi setelah mengalaminya, dia merasa bahwa sulit adalah ungkapan yang terlalu ringan. Lebih tepatnya, sangat sulit untuk menggabungkan ketiga inti dingin itu. Wang Lin telah mencoba menenggelamkan inti dingin pertama selama lebih dari sebulan, dan dia tidak pernah berhenti mencoba selama itu. Tampaknya ada kekuatan misterius yang menghalanginya. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa menembusnya. Syarat untuk menguasai metode kenaikan dunia bawah adalah menghancurkan titik leluhur, laut Qi, dan dantian masing-masing 3 kali, dengan setiap kali tingkat kesulitannya lebih tinggi dari sebelumnya. Pertama kali bisa dikatakan sulit, kedua kali sangat sulit, dan ketiga kali sangat-sangat sulit. Namun, apa yang sedang Wang Lin coba lakukan saat ini sebenarnya adalah menghancurkan titik leluhurnya untuk keempat kalinya, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya. Setelah berkali-kali mencoba menerobos, Wang Lin mengubah taktik dan memutuskan untuk perlahan-lahan menghancurkan penghalang tersebut. Seiring waktu, kekuatan yang menghalanginya melemah drastis. Namun, rasa sakit yang ditimbulkan saat menggilingnya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Setiap kali dia menggilingnya, tubuhnya akan bergetar dan dahinya akan dipenuhi keringat. Pakaiannya tetap kering sejak dia memulai proses ini. Menggabungkan 3 inti menjadi satu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai tanpa tekad yang besar. Namun, tekad bukanlah sesuatu yang kurang dimiliki Wang Lin. Bahkan di Sekte Heng Yue, tekadnya telah meninggalkan 2 bercak darah di jalan menuju puncak gunung. Seandainya bukan karena bakatnya yang buruk, dia pasti akan menjadi fokus perhatian dan perawatan Sekte Heng Yue. Namun, semua itu menjadi sia-sia sekarang dengan hancurnya Sekte Heng Yue. Tekad Wang Lin sungguh luar biasa. Setelah menahan rasa sakit selama 3 bulan, titik leluhur itu akhirnya patah sekali lagi. Inti dingin seukuran kepalan tangan itu perlahan tenggelam ke arah lautan Qi-nya. Saat tenggelam, serpihan energi dari inti dingin itu memasuki tubuhnya. Setiap kali inti dingin itu tenggelam, semakin banyak untaian energi ini muncul hingga akhirnya inti tersebut berada tepat di atas lautan Qi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menghancurkan penghalang di depan lautan Qi tanpa ragu-ragu. 3 bulan lagi berlalu sebelum penghalang itu akhirnya jebol dan terbuka. Pada saat yang sama, kedua inti dingin itu bertabrakan. Wang Lin mendengar suara dentuman keras saat energi mengerikan mengalir melalui tubuhnya. Wajah Wang Lin langsung pucat pasi. Setelah tenggorokannya sedikit bergerak, ia batuk mengeluarkan seteguk darah. Begitu darah keluar, darah itu membeku dan mengenai dinding, menyebabkan dinding tersebut tertutup kristal es berwarna merah darah. Setelah batuk mengeluarkan darah, dia dengan cepat mengeluarkan 8 batu spiritual berkualitas sedang, yang semuanya dihancurkannya hingga menjadi debu.
Debu itu dengan cepat berputar di sekelilingnya dan membentuk simbol aneh. Simbol itu bersinar samar sebelum menghilang. Kemudian sebuah pedang terbang hitam muncul dan mengelilingi Wang Lin sekali sebelum berhenti di depannya. Sosok iblis perlahan muncul dari pedang itu. Awalnya, iblis itu menatap Wang Lin dan mulai bingung harus berbuat apa. Tepat pada saat itu, indera ilahi yang ditanamkan dalam diri iblis itu aktif dan ia kehilangan keinginan untuk menyerang Wang Lin, lalu mulai dengan patuh melindunginya. Setelah menyelesaikan semua itu, tubuh Wang Lin jatuh ke tanah. Dia hanya punya cukup waktu untuk memasang formasi sebelum pingsan. Berbicara tentang formasi ini, Wang Lin telah menyiapkan beberapa formasi sederhana untuk digunakan dalam situasi darurat. Iblis itu menjaga gua dan diam-diam melirik Wang Lin beberapa kali. Ia mulai meronta lagi dan berpikir, haruskah aku menyerangnya? Yah, dia sepertinya tidak berpura-pura, sulit untuk mengatakannya. Orang ini terlalu licik, haruskah aku melawannya? Tapi jika aku tidak bisa mengalahkannya, iblis itu gemetar dan membuang ide itu dari benaknya. Setelah sehari, ide yang telah ia singkirkan dari benaknya kembali muncul dan ia mulai bergelut. Haruskah aku menyerangnya? Ini adalah waktu yang tepat. Jika aku melewatkan kesempatan ini sekarang, maka aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Tidak, Wang Lin ini terlalu licik. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pertahanan terhadapku? Dia pingsan, namun dia masih membiarkanku keluar. Ini tidak masuk akal. Iblis itu menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Lin dengan ganas. Aku tidak akan tertipu. Kau bisa terus berpura-pura. Ide itu sekali lagi ditolak. Hari lain berlalu. Iblis itu memandang Wang Lin dan kembali tergoda. Lupakan saja, ayo bertarung. Kurasa orang ini tidak berpura-pura. Aku ingin bertarung, bertarung, bertarung. Matanya memerah dan dia menerkam Wang Lin. Formasi pertahanan tidak berpengaruh, sehingga dia berhasil menyentuhnya. Namun tak lama kemudian, iblis itu menjerit memilukan saat gas hijau keluar dari tubuhnya dan ia tampak seperti akan menghilang. Ia segera mundur sambil menangis terseduh-seduh, aku tahu orang ini licik. Kenapa lagi dia membiarkanku keluar tanpa peduli? Sialan, kapan dia meninggalkan kesadaran ilahi itu di dalam diriku? Bagaimana aku akan hidup mulai sekarang? Iblis itu jatuh ke tanah dan mulai meratap. Setelah mengalami hal itu, iblis itu dengan patuh tetap berada di sudut. Ia menatap dinding dengan mata yang dipenuhi amarah. Pada hari ketiga, Wang Lin terbangun dan tersenyum getir. Dia meremehkan kesulitan fusi tersebut. Kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh fusi adalah bagian kunci dari proses tersebut. Dia tidak bisa membiarkan energi ini lepas atau fusi akan gagal, tetapi jika dia menyimpannya di dalam tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Wang Lin sangat gelap dan meresahkan. Sejujurnya, tubuhnya tidak mampu menangani tingkat energi yin ini, yang sangat membingungkannya. Bagaimana senior yang berlatih metode kenaikan dunia bawah menggabungkan tiga inti dingin itu? Lupakan yang lain, bagaimana si Tunan berhasil menguasai metode kenaikan dunia bawah? Wang Lin berpikir keras tetapi tidak dapat menemukan jawaban. Ini adalah satu poin yang tidak pernah diutarakan oleh si Tunan. Bagaimana aku bisa membuat tubuhku mampu menahan energi yin? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum menghela napas, lalu pandangannya tertuju pada iblis di pojok ruangan. Setelah Wang Lin terbangun, iblis itu terus-menerus mengintipnya. Saat Wang Lin menatapnya, tubuhnya gemetar dan dia segera berkata, aku telah menjagamu selama ini dan selalu waspada. Wang Lin menangkap iblis itu dan melemparkannya ke pedang terbang sebelum meninggalkan ruangan batu. Wang Lin mengintip ke kamar Lim Wuan dan melihatnya terkulai di atas meja, tidur nyenyak. Rambutnya yang halus diikat ekor kuda. Sebagian ekor kuda itu berada di sisi wajahnya dan sisanya di belakang telinganya. Wajahnya sedikit merah dan memancar seperti sinar matahari yang memantul dari salju.
Gaun ungu yang dikenakannya membuatnya tampak seperti lukisan dan akan membuat jantung siapapun berdebar lebih cepat. Saat ini, ada gumpalan asap putih yang keluar dari tungku pil di sebelahnya, membuatnya tampak seperti peri dalam sebuah lukisan. Dekorasi yang ditambahkan Lim Wuan ke kamarnya, seperti tanaman rambat hijau yang ia dapatkan dari suatu tempat, membuat pemandangan ini tampak semakin seperti lukisan. Aroma samar rempah-rempah tercium dari kamarnya. Saat Wang Lin menghirupnya, pikirannya langsung menjadi lebih jernih. Dia menatap lama sebelum mengalihkan pandangannya dan melihat ke ruangan batu lainnya. Kamarnya, setengah ruangan itu dipenuhi dengan rempah-rempah dan setengahnya lagi dipenuhi dengan bahan-bahan lain. Tengkorak naga itu ada di antara bahan-bahan tersebut. Mayat naga itu terlalu besar, terutama tulangnya. Akan terlalu boros jika semuanya digunakan untuk formasi, jadi Wang Lin keluar sekali untuk memberitahu Lim Wuan agar menyimpan sebagiannya. Setelah memberikan perintah itu, dia mulai menggabungkan ketiga inti dingin tersebut. Wang Lin mulai berpikir, ada sedikit warna ungu pada tulang ini yang membuatnya tampak lebih seperti logam daripada tulang. Dia berpikir bahwa ini pasti terbentuk karena struktur tubuh naga yang unik. Saat Wang Lin sedang mengamati, hatinya tiba-tiba tergerak dan dia menoleh. Lim Wuan berdiri sambil menguap dan membuka pintu. Dia terkejut melihatnya. Rasa kantuknya pun hilang. Dalam beberapa hari terakhir ini, mentalitas Lim Wuan perlahan berubah. Awalnya, dia selalu waspada terhadap Wang Lin karena takut dia tiba-tiba menyerangnya. Lagi pula, orang yang mempraktikkan mantra kematian sering memanen energi yin. Namun kemudian ia menyadari bahwa Wang Lin ini hampir selalu berlatih di ruangan tertutup. Sebelumnya, ia mengira kakaknya rajin berlatih, tetapi setelah melihat Wang Lin, ia merasa bahwa kakaknya benar-benar rajin. Menurut pandangannya, Wang Lin sudah berada di puncak tahap pembentukan fondasi dan hanya selangkah lagi menuju tahap pembentukan inti. Namun, bagaimana mungkin tahap pembentukan inti semudah itu dicapai? Dalam ingatan Lim Wuan, orang termuda yang mencapai tahap pembentukan fondasi berusia 17 tahun, tetapi orang itu membutuhkan waktu 30 tahun sebelum mencapai tahap pembentukan inti. Orang ini adalah leluhur Hou Fan, orang pertama yang mencapai tahap jiwa baru lahir, dan orang yang mengangkat Hou Fan dari negara kultivasi peringkat 2 ke peringkat 3. Namun, melihat penampilan Wang Lin, dia berpikir bahwa Wang Lin baru berusia 20-an. Mustahil baginya untuk membentuk inti kekuatannya dalam waktu singkat. Ketika Wang Lin mengatakan akan mengirimnya pulang setelah mencapai tahap pembentukan inti, dia diam-diam menghela napas. Dia percaya bahwa dibutuhkan beberapa dekade baginya untuk berhasil mencapai tahap pembentukan inti. Dia merasakan sedikit rasa jijik terhadap Wang Lin. Jika dia ingin mempertahankannya, dia bisa saja mengatakannya secara langsung daripada menggunakan trik ini. Lim Wuan berpikir sejenak, lalu bertanya, kultivasimu telah mencapai titik buntu. Esensi darah jiwanya ada di tangannya, jadi jika dia mengajukan permintaan yang aneh, dia tidak akan tahu bagaimana harus menjawab. Pertanyaan ini sudah lama ada di benaknya. Hari ini, ketika dia melihat kerutannya, dia teringat bahwa mantra kematian mengharuskan penggunanya menyerap energi yin dari perempuan untuk berkultivasi. Berdasarkan perhitungannya, sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali dia membunuh seseorang atau menyentuh wanita manapun. Wang Lin tidak tahu apa yang dipikirkan Lim Wuan. Dia menatapnya dan mengangguk. Jantung Lim Wuan berdebar kencang. Dia mundur beberapa langkah dan wajahnya memucat. Dia sedikit kesulitan sambil menggigit bibir bawahnya dan berkata, aku hanya berjanji untuk membantumu memurnikan pil. Jika bahkan jika aku mati, aku tidak akan setuju. Wang Lin terkejut oleh Lim Wuan. Dia mengalihkan pandangannya ke tengkorak naga dan bertanya, mengapa tengkorak naga ini berwarna seperti ini? Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata pelan, tubuh naga itu dipenuhi racun, jadi tidak mengherankan jika tulangnya berwarna seperti ini. Berisi racun.
Wang Lin terkejut saat ia dengan cermat memeriksa tengkorak itu. Sebelum seekor naga mati, tubuhnya dipenuhi racun mematikan. Setelah mati, racun itu dapat mengubah tubuhnya menjadi semacam harta karun. Bagian naga yang paling beracun adalah sumsumnya, dan bagian yang paling berharga juga adalah sumsumnya. Ekspresi Limuan perlahan menjadi dingin dan suaranya tenang. Wang Lin menatap tengkorak naga itu dalam diam dan mulai merenung, ekspresinya gelisah. Dia bergumam, tubuh yang dipenuhi racun, mengapa naga itu tidak terpengaruh oleh racun saat masih hidup, sebuah ide terlintas di benaknya. Ide itu datang dengan cepat, tetapi menghilang secepat itu pula. Wang Lin hanya mendapat sedikit petunjuk sebelum kembali bingung. Limuan menatap Wang Lin dengan dingin. Melihat kerutan di dahinya semakin dalam, ia tak kuasa berkata, tubuh naga terbuat dari racun yang berasal dari daging, tulang, isi perut, bahkan air liurnya, jadi wajar jika ia tidak akan terpengaruh. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Wang Lin. Ide itu menjadi semakin jelas dan kerutannya perlahan menghilang hingga akhirnya ia tertawa dan memasukkan tengkorak naga itu ke dalam tasnya. Karena tubuhku tidak mampu menahan energi yin, maka biarkan tubuhku sepenuhnya menyatu dengan energi yin. Akibatnya, aku akan mampu menahannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, menatap Limuan, dan berjalan menghampirinya. Wajah Limuan semakin pucat. Dia mundur ke dinding, tubuhnya gemetar, dan tepat ketika dia hendak bunuh diri dengan senyum pahit di wajahnya, Wang Lin berkata, ketika aku mencapai tahap formasi inti, aku akan mengirimmu kembali ke Sekte Lou He. Setelah itu, dia berbalik, bergegas keluar dari gua, dan menghilang dalam sekejap mata. Limuan benar-benar terstunet. Pikirannya kacau karena berbagai macam pikiran membanjiri benaknya. Akhirnya, dia duduk dengan punggung bersandar ke dinding. Wang Lin mengaktifkan teknik pelarian buminya hingga puncaknya saat ia menyerbu lembah mayat. Setelah mendapatkan wawasan dari kata-kata Limuan, ia kini 100% yakin dapat menyatukan ketiga inti dingin tersebut. Kecepatannya sangat tinggi. Dia tiba di lembah mayat dalam 3 hari. Dia langsung menyerbu masuk dan terbang dari lembah pertama ke lembah ke-13. Di luar lembah ke-14, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Di lembah ke-14, tanah tertutup lapisan embun beku. Saat Wang Lin berjalan di atasnya, serpihan energi yin memasuki kakinya. Wang Lin ragu sejenak sebelum perlahan tenggelam ke dalam tanah dengan teknik pelepasan bumi. Saat ia tenggelam, energi yin menjadi semakin kuat. Setelah tenggelam sekitar 100 meter, ia harus berhenti karena energi yin bumi yang kuat telah membekukan tubuhnya. Ini adalah batas kemampuannya. Jika ia menyelam lebih dalam lagi, bahkan jiwanya pun akan membeku. Mengenai seberapa dalam lembah ke-14 itu dan rahasia apa yang mungkin ada di dalamnya, Wang Lin tidak peduli. Dia dengan hati-hati mengendalikan detak jantungnya dan memposisikan tubuhnya dalam posisi lotus. Aku tidak akan meninggalkan lembah ini sampai ketiga inti itu menyatu menjadi satu. Wang Lin bergumam dalam hatinya dan menutup matanya. Waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Bencana di Houfen akhirnya terselesaikan. Negara kultivasi tingkat 4 telah mengirimkan 3 kultivator formasi jiwa. Mereka menghabiskan 19 hari untuk menjinakkan semua binatang api. Mereka memurnikan semuanya menjadi binatang spiritual berkualitas sedang, lalu kembali ke negara mereka. Kualitas makhluk spiritual memiliki perbedaan yang sangat besar. Mereka dikategorikan menjadi makhluk abnormal, spiritual, terpencil, dan surgawi. Setiap tingkatan memiliki kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Roh api yang diserap oleh manik penentang langit itu berada setengah langkah menuju menjadi binatang buas yang mengerikan. Menurut skala ini, ia akan berada pada tahap puncak binatang buas spiritual berkualitas tinggi. Semua keturunannya adalah binatang buas spiritual berkualitas rendah. Ini jelas menunjukkan perbedaan antara kualitas tinggi, menengah, dan rendah.
Jika bukan karena roh api itu dalam keadaan lemah, ia tidak akan mudah dimangsa. Harus diakui bahwa binatang spiritual berkualitas tinggi setara dengan kultivator tahap akhir formasi jiwa. Binatang spiritual berkualitas sedang sama dengan kultivator tahap akhir jiwa Naschen, dan binatang spiritual tahap awal sama dengan kultivator tahap akhir formasi inti. Naga yang mati itu adalah makhluk spiritual berkualitas sedang. Meskipun monster api telah lenyap, energi spiritual api di negeri itu membuat kultivasi menjadi mustahil. Mereka hanya bisa menunggu energi spiritual api itu perlahan menghilang seiring waktu. Pertempuran dengan Xuan Wu berlanjut, tetapi pertempuran antara ratusan orang sekarang sangat jarang terjadi. Sebagian besar pertempuran sekarang terjadi antara beberapa lusin orang. Setelah mengalahkan sekitar sepertiga dari Xuan Wu, para kultivator Hou Fen benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk melangkah lebih jauh, sehingga semuanya menjadi stabil. Adapun pertempuran antara kedua negara, yang awalnya saling membunuh, berubah menjadi arena pelatihan bagi para murid dari kedua negara. Ini merupakan penghinaan besar bagi semua murid yang telah gugur di awal perang. Adapun Wang Lin, setelah ia tenggelam sedalam 100 meter ke dalam tanah lembah ke-14, ia duduk di sana seperti seorang biksu tua. Detak jantungnya semakin melambat saat energi yin yang tak terbatas memasuki tubuhnya dan menyebar ke daging dan tulangnya. Lambat laun, semakin banyak energi yin yang sangat ekstrim berkumpul di tubuhnya, sehingga kulitnya kini berwarna biru. Seolah-olah akan membeku. Dalam 6 bulan terakhir, jantungnya telah berdetak 9.837.543 kali dan ia telah tenggelam hingga kedalaman 180 meter. 6 bulan lagi berlalu, energi yin telah menyerang semua organ internalnya. Daging dan darahnya mulai membeku dan tangan serta kakinya telah menjadi kristal es. Rasanya seolah-olah kekuatan sekecil apapun akan menghancurkannya. Dalam 6 bulan ini, jantungnya hanya berdetak 487.659 kali dan ia telah tenggelam hingga kedalaman 730 meter. 6 bulan lagi berlalu, kristal es telah meluas hingga ke lengan dan kakinya. Jika dilihat lebih dekat, tulang-tulangnya akan terlihat di dalam es. Tubuhnya juga mulai membeku. Jantungnya telah berdetak sebanyak 3.865 kali dan tubuhnya telah tenggelam hingga kedalaman 1.460 meter. 6 bulan lagi berlalu. Seluruh tubuhnya, kecuali kepalanya, telah menjadi kristal es dan jantungnya telah berhenti berdetak. Tubuhnya telah tenggelam hingga kedalaman 3.672 meter. 2 tahun lagi berlalu. Di pertengahan tahun ketiga, kepalanya pun berubah menjadi kristal es. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari Wang Lin. Dia akhirnya mencapai tingkat dunia bawah yang dibutuhkan dalam metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Tubuhnya telah tenggelam hingga kedalaman 7.979 meter dan muncul di ruang angkasa berwarna biru gelap. Di sekitarnya dipenuhi tulang-tulang binatang buas. Entah mengapa, semua daging binatang buas itu telah lenyap, meninggalkan lautan mayat ini. Semua tulang di sini telah berubah menjadi kristal es berwarna biru. Wang Lin duduk di dalam lautan tulang dan menghabiskan 1 bulan untuk memulihkan detak jantungnya, 2 bulan untuk memulihkan indera ilahinya, dan 3 bulan untuk merasakan 3 inti dingin tersebut. Setelah itu, inti dingin dari titik leluhurnya dan lautan Qi bertabrakan, menciptakan gelombang energi yin yang kuat. Namun, dibandingkan dengan energi yin yang saat ini ada di tubuh Wang Lin, rasanya agak kurang dahsyat. Dia dengan mudah menggabungkan kedua inti dingin itu dan memadatkannya menjadi satu. Tak lama kemudian, inti dingin yang menyatu itu tenggelam dan tiba di Dantian. Penghalang di Dantian hanya bertahan setengah jam sebelum runtuh. Inti dingin yang menyatu itu tenggelam dan bertabrakan dengan inti dingin di Dantian. Tiba-tiba, lebih dari 10 kali lipat energi yin dari sebelumnya melonjak keluar. Energi yin ini sangat padat, tetapi masih sedikit kurang dari energi yin di tubuh Wang Lin. Perlahan,
Ketiga inti dingin itu menyatu menjadi satu. Namun, warnanya bukan keemasan melainkan abu-abu pekat. Wang Lin tidak mengetahui bahwa metode kultivasi kenaikan dunia bawah telah mengalami beberapa perubahan karena manik penentang surga dan alam ji. Dapat dikatakan bahwa kesulitan yang dihadapinya belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa metode kultivasi kenaikan dunia bawah dikatakan sebagai cara tercepat untuk mencapai tahap pembentukan inti adalah karena metode ini pertama-tama membentuk prototipe inti dingin. Kemudian, metode ini akan menggunakan energi spiritual untuk mengubahnya menjadi inti emas. Dia kini telah menyelesaikan lebih dari setengahnya, jadi dia hanya membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk melakukan dorongan terakhir. Namun, tahap pembentukan inti tidaklah mudah dicapai. Ada kemungkinan kegagalan tertentu. Jika dia gagal, inti prototipe akan hancur dan dia harus memulai dari awal lagi. Chapter 145 Pembentukan Inti Bagian 2. Ketiga inti tersebut menyatu menjadi satu membentuk inti prototipe. Langkah selanjutnya adalah menyatukannya dengan tubuh. Jika tubuhnya tidak menolaknya, Wang Lin akan mulai memeliharanya dengan energi spiritual dan indera ilahinya. Setelah mencapai titik tertentu, inti tersebut akan berubah menjadi inti emas. Ketika itu terjadi, Wang Lin akan memasuki tahap pembentukan inti. Dorongan terakhir dengan energi spiritual akan membutuhkan bantuan pil surga jauh. Saat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, retakan mulai muncul di bawah kepalanya. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak dan segera, retakan itu menutupi seluruh tubuhnya. Saat tubuhnya bergerak, retakan itu menjadi semakin besar. Wang Lin perlahan berdiri dan mengguncang tubuhnya dengan keras. Pecahan es dengan cepat berjatuhan seolah-olah diterpa angin kencang. Pakaian yang dikenakannya pun berubah menjadi debu dan menghilang. Hanya baju zirah kulit naga yang masih tersisa compang camping di tubuhnya. Wang Lin berdiri diam di tempatnya dan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membukanya. Cahaya biru terpancar dari matanya. Meskipun dia baru setengah langkah memasuki tahap pembentukan inti dalam hal kultivasi, metode kultivasi kenaikan dunia bawahnya telah mencapai kesempurnaan. Sekumpulan api biru keluar dari inti prototipenya dan mengalir melalui tubuhnya sebelum muncul di tangannya. Pada saat ini, 3 inci di atas tangannya, terdapat kumpulan api biru yang menyala tanpa suara. Alih-alih memancarkan panas, api tersebut justru memancarkan hawa dingin. Api inilah yang menjadi intisari dari metode kultivasi kenaikan dunia bawah, api dunia bawah. Saat api dunia bawah muncul, es biru di sekitarnya langsung mulai mengeluarkan gas putih. Seolah-olah akan mencair. Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru itu menghilang. Gas putih perlahan menghilang dan sebuah lekukan terlihat di es tersebut. Wang Lin memeriksa kekuatan api sebelum melihat sekeliling dan mengenakan pakaian lain. Dengan matanya tertuju pada tulang-tulang itu, dia mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia duduk dalam posisi lotus dan mengeluarkan tengkorak naga. Menatap tengkorak itu, mata Wang Lin berbinar. Dia memutuskan untuk pergi ke kota Nando untuk menukar tungku pil agar Li Muan dapat menyelesaikan pil surga jauh. Meskipun 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dia tahu melalui inti darah jiwa bahwa Li Muan tidak menghadapi bahaya apapun. Namun, setelah melihat tulang-tulang binatang beku yang tak terhitung jumlahnya, dia ragu-ragu. Teknik pemurnian Dewa Perang Shain membutuhkan tungku reaksi. Setelah kegagalan pertama, dia tidak pernah mendapatkan tengkorak binatang spiritual lagi. Dia menyuruh Li Muan untuk menyimpan tengkorak naga karena dia ingin menggunakannya untuk membuat tungku reaksi. Namun, karena dia mencoba menggabungkan 3 inti dinginnya, ditambah fakta bahwa dia tidak yakin akan berhasil, dia belum mencobanya. Lagi pula, jika dia gagal, akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan yang lain. Namun, setelah menyadari bahwa ia dikelilingi tulang belulang, keinginannya untuk membuat tungku reaksi muncul kembali. Ia mengingat kembali langkah-langkah pembuatan tungku reaksi dari ingatannya sebelum mengeluarkan giok untuk memeriksa ulang.
Dia menyatukan kedua tangannya, lalu, saat dia membukanya kembali, untaian energi spiritual menghubungkan kedua tangannya. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia mengangkat kedua tangannya. Untaian energi spiritual itu pun ikut terbang ke atas. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia menyatukan kedua tangannya lagi dan mengulangi proses ini berulang kali. Semakin banyak untaian energi spiritual berkumpul di hadapannya hingga menyerupai bundel sutra bercahaya yang tegang. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menghela napas. Langkah pertama untuk membuat tungku reaksi telah selesai. Sekarang dia harus melihat apakah tengkorak itu mampu menahan peleburan benang-benang tersebut. Dia menunjuk tengkorak naga itu dan benang-benang itu menyentuhnya. Benang-benang itu perlahan menyatu dengan tengkorak dan warna ungu pada tengkorak itu berangsur-angsur memudar. Namun tak lama kemudian, retakan mulai muncul di tempat benang-benang itu bersentuhan. Kemudian tengkorak itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan benang-benang energi spiritual yang menggantung di udara. Wang Lin menghela napas panjang, tetapi kemudian dengan cepat menunjukkan ekspresi enggan. Dia berdiri, meraih benang-benang itu, melompat ke mayat lain, dan menekannya ke bawah. Mayat ini panjangnya sekitar 500 atau 600 meter dan berwarna abu-abu. Kepalanya sangat besar, hampir sama besarnya dengan tengkorak naga. Saat benang itu mencapai mayat, benang itu langsung menembusnya. Wang Lin terkejut. Dia mencoba lagi dan benang itu sekali lagi hanya menembus tulang. Wang Lin menatap binatang buas itu dan matanya berbinar. Tulang-tulangnya tertutup es biru, seolah-olah membeku. Wang Lin mengulurkan tangan dan meremas tulang itu. Terdengar serangkaian suara retakan, tetapi tulang-tulang itu tidak patah. Wang Lin berpikir sejenak, lalu mengeluarkan api dunia bawah. Saat api mendekati tulang, gelombang gas putih melayang keluar dari tulang binatang itu. Semakin dekat api, semakin banyak gas putih yang muncul, dan es biru mencair dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, semua es biru mencair, memperlihatkan tulang abu-abu di dalamnya. Wang Lin tidak ragu-ragu, dia menekan benang-benang energi spiritual ke bawah. Kali ini, benang-benang itu langsung melilit tengkorak. Namun setelah setengah jam, tengkorak itu berubah warna 3 kali sebelum hancur berkeping-keping. Kini benang-benang yang tersisa jauh lebih sedikit. Tampaknya mereka telah kehilangan banyak energi spiritual. Wang Lin mengerutkan kening. Kesulitan membuat tungku reaksi ini jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Tampaknya alasan mengapa hanya sedikit orang yang berhasil mempelajari teknik pemurnian adalah karena tungku reaksi ini. Mendapatkan tengkorak binatang spiritual saja sudah membutuhkan keberuntungan yang besar, dan untuk tungku reaksi, Anda membutuhkan tengkorak binatang spiritual yang baru saja mati, dan semakin tinggi kualitas binatang spiritualnya, semakin baik. Jika Anda menggunakan tengkorak binatang spiritual yang sudah mati cukup lama, tingkat keberhasilannya akan menurun drastis. Tentu saja, jika seseorang bisa mendapatkan tengkorak binatang buas yang terlantar, maka meskipun binatang itu sudah mati sejak lama, tingkat keberhasilannya akan meningkat beberapa kali lipat. Akibatnya, tingkat kesulitannya menjadi jauh lebih tinggi. Jika dia mencoba tepat saat naga itu mati, maka peluangnya akan lebih besar. Namun, saat itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena seluruh fokusnya tertuju pada pencapaian tahap formasi inti. Wang Lin mendengus pelan sambil memandang lautan mayat yang tak berujung di sekitarnya. Adapun berapa banyak tulang binatang spiritual yang ada, dia tidak tahu. Aku tak percaya aku tak bisa membuat satu tungku reaksi pun dengan begitu banyak mayat binatang spiritual. Mata Wang Lin berbinar saat dia menutup tangannya dan menciptakan lebih banyak untaian energi spiritual. Setelah mengisi kembali untaian tersebut, dia mengambilnya dan meletakkannya di tengkorak lain. 1 jam kemudian, tengkorak itu hancur lagi. Begitu saja, dia terus mencoba. Wang Lin bahkan tidak ingat berapa banyak tengkorak yang telah dia hancurkan,
tetapi dia tahu bahwa dia telah mengisi kembali benang-benang itu lebih dari 100 kali. Alisnya semakin mengerut. Akhirnya, dia melompat ke udara dan dengan dingin melihat sekeliling. Dia melemparkan untaian energi spiritual dan untaian itu mulai berputar mengelilinginya. Tangannya terus membuka dan menutup. Setiap kali dia melakukan ini, semakin banyak benang yang tercipta. Tangannya bergerak semakin cepat dan benang-benang itu muncul seperti hujan. Secara bertahap, jumlah benang energi spiritual meningkat. Jumlah untaian energi spiritual meningkat pesat dan dia tidak berhenti meskipun telah menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Dia dengan cepat meneguk beberapa tegukan cairan spiritual dan terus membuat untaian. Waktu berlalu perlahan dan gumpalan benang itu menjadi semakin besar. Kini lebarnya lebih dari 100 meter. Wang Lin memandang luasnya lautan mayat ini dan berpikir, masih belum cukup. Kemudian dia meminum lebih banyak cairan spiritual dan mulai membuat lebih banyak benang. Akhirnya, ketika masa benang mencapai lebih dari 1000 meter lebarnya, dia berhenti. Dia menyebarkan indera ilahinya untuk mengendalikan semua benang, lalu menekannya ke bawah. Bersamaan dengan itu, api biru pun muncul. Terdengar gemuruh dahsyat saat benang-benang itu menekan dan mengangkat gelombang abu. Gelombang abu itu meraung ke depan dan semua tulang yang dilewatinya berubah menjadi abu dan bergabung dengan gelombang tersebut. Bersamaan dengan gelombang itu, terdapat pula gumpalan gas putih. Pemandangan ini sangat menakjubkan. Setelah semua gas putih menghilang, tidak ada yang tersisa. Wang Lin mengertakkan giginya sambil meminum lebih banyak cairan spiritual dan menciptakan lebih banyak benang sebelum menekannya kembali. Kepulan abu membubung tinggi di area tersebut. Setelah gas putih itu menghilang, mata Wang Lin tertuju pada mayat seekor binatang kecil yang sendirian di area terbuka seluas 1000 meter ini. Wang Lin memasang ekspresi gembira dan segera terbang menuju mayat itu. Dia mengamati lebih dekat dan mendapati bahwa tidak ada yang aneh pada mayat tersebut. Tulangnya sangat putih dan tampak sangat normal. Mata Wang Lin berbinar saat dia menunjuk ke langit. Dia dengan cepat meraih untaian energi spiritual dan menempelkannya ke tengkorak binatang kecil itu. Warna tengkorak itu berubah dengan cepat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, setelah berubah warna 9 kali, tengkorak itu terlepas dari tulang belakang dan melayang ke udara. Benang-benang itu telah menyatu sepenuhnya dengan tengkorak. Setelah tengkorak berubah warna 9 kali, perlahan-lahan ia berubah bentuk menjadi seperti mangkuk sambil memancarkan gelombang energi spiritual. Wang Lin menangkapnya di tangannya dan mulai memeriksanya. Asal-usul teknik pemurnian kuil Dewa Perang sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa teknik ini ditemukan bersamaan dengan teknik jalan surga oleh leluhur kuil Dewa Perang. Generasi selanjutnya menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkannya menjadi teknik pemurnian saat ini. Tungku reaksi adalah bagian dari teknik ini dan memiliki 10 tingkatan kualitas. Semakin tinggi peringkat tungku reaksi, semakin baik kualitasnya. Peringkatnya juga mudah diidentifikasi. Saat proses pembuatan, jumlah perubahan warna menentukan peringkatnya. Peringkat 9. Gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat menyesal. Dengan jumlah tulang binatang spiritual yang sangat banyak yang dimilikinya, dia masih belum mampu membuat tungku reaksi peringkat 10. Namun, peringkat 9 lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Wang Lin mengeluarkan giok itu dan memeriksanya lagi. Yang tidak disebutkan oleh giok itu adalah bahwa bahkan para kultivator Nas Chen Soul di kuil Dewa Perang hanya memiliki tungku reaksi peringkat 6. Adapun sisanya, hampir semuanya berperingkat 3 atau lebih rendah. Tingkat kekuatan reaksi Wang Lin yang mencapai peringkat 9 sangat berkaitan dengan mayat binatang kecil itu. Binatang kecil ini adalah binatang langka yang hidup di tempat terpencil di lautan mayat binatang buas ini. Setelah seekor binatang buas mati, tulangnya tidak jauh berbeda dengan tulang binatang roh. Kecuali Anda seorang ahli di bidang ini, sulit untuk membedakannya. Setelah indera ilahi Wang Lin menarik diri dari giok, dia mulai merenung.
Teknik pemurnian kuil Dewa Perang berfokus pada 3 poin kunci, transfer, peleburan, dan penggabungan. Wang Lin menjadi sangat fokus saat ia mengeluarkan berbagai bahan dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke dalam tungku reaksi. Ini adalah beberapa bahan yang tercatat dalam giok tersebut. Setelah ia terbiasa dengan isi giok itu, ia mampu menemukan beberapa bahan di dalam tasnya. Batu darah ayam, ketika diresapi dengan energi spiritual, ia dapat menghasilkan banyak panas. Violen Moonfin, sejenis tanaman yang dapat menghasilkan efek pembusukan setelah dimurnikan oleh Heaven Starwood. Kayu bintang surga, jenis kayu dengan sifat korosif. Wang Lin memiliki ketiga bahan ini di dalam tasnya. Meskipun tidak banyak, itu cukup untuk memurnikan sebuah harta karun. Wang Lin selalu sangat bingung tentang bahan-bahan yang diperolehnya di medan perang asing, tetapi setidaknya sekarang dia tahu sedikit. Dia mulai memasukkan Violen Moonfin ke dalam tungku reaksi. Setiap kali dia memasukkan sepotong, dia akan menghancurkannya dengan sepotong tulang binatang spiritual. Indra ilahinya terfokus pada bagian dalam tungku reaksi. Perlahan-lahan, tungku reaksi itu dipenuhi dengan pasta ungu yang kental. Sambil menatap tungku reaksi, Wang Lin bergumam seolah sedang menunggu sesuatu. Kemudian matanya berbinar dan dia menjentikkan setetes darahnya ke dalam tungku. Pada saat itu, gelembung-gelembung muncul di dalam tungku reaksi. Wang Lin tidak panik dan dengan tenang mengirimkan energi spiritual ke dalamnya. Batu giok tersebut memberikan penjelasan rinci tentang fungsi tungku reaksi. Tungku reaksi mengambil jalur alternatif dalam pemurnian dengan menggunakan tungku reaksi sebagai media yang memungkinkan pemurni untuk secara langsung memanipulasi material di dalamnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan kayu bintang langit, menghancurkannya, dan menaburkannya ke dalam tungku reaksi. Cairan ungu itu dengan cepat mulai mendidih dan mengeluarkan bau yang menyengat. Wang Lin segera mengeluarkan satu-satunya batu darah ayam miliknya dan melemparkannya ke dalam cairan tersebut. Setelah menyelesaikan semua itu, ekspresinya menjadi semakin serius saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Cairan ungu di dalam tungku reaksi dengan cepat berkumpul membentuk bola ungu. Wang Lin berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya. Bola itu terbelah menjadi 2. Satu bagian melayang ke atas sementara bagian lainnya tenggelam kembali ke dalam tungku reaksi. Di bawah kendali Wang Lin, bola yang melayang ke atas itu terbang semakin tinggi. Wang Lin berpikir sejenak sebelum menunjuk dada dan dahinya. Dia meludahkan seteguk energi spiritual berwarna ungu, lalu energi spiritual itu segera masuk ke dalam bola. Langkah pertama dari teknik pemurnian kuil Dewa Perang, yaitu transfer, telah selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, peleburan. Proses peleburan ini membutuhkan harta karun sebagai bahan. Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan 35 pedang terbang keluar. Wang Lin menunjuk salah satu pedang terbang dan menusuk bola itu dengannya. Perlahan, ujung pedang meleleh hingga seluruh pedang menyatu dengan bola tersebut. Setelah itu, 34 pedang terbang yang tersisa melebur menjadi bola di bawah kendali Wang Lin. Akhirnya, bola itu mulai memancarkan cahaya berwarna pelangi yang sangat menyilaukan. Seluruh proses, dari memasukkan Violen Moonfin ke dalam tungku reaksi hingga sekarang, memakan waktu 2 jam. Dalam 2 jam ini, Wang Lin memusatkan seluruh perhatiannya pada pemurnian. Dia tidak hanya tidak bersantai, tetapi dia menjadi lebih fokus saat mengeluarkan pedang terbang hitam dari tas penyimpanannya. Bisa dikatakan bahwa pedang terbang ini telah melalui banyak hal bersamanya. Dari saat ia mendapatkannya setelah membunuh guru Zhang Hu, hingga dikejar oleh Teng Li, dan akhirnya ketika ia tewas dalam pertempuran di luar lembah Jueming. Kemudian ia diselamatkan oleh jiwa baru Si Tunan dan tubuh pedang itu hancur. Namun, karena hubungannya dengan Wang Lin, roh pedang itu mampu bertahan hidup dengan tetap berada di dalam jiwa Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin mencoba mencari beberapa tubuh baru untuk pedang itu, tetapi tidak satu pun yang berhasil.
Pedang hitam ini adalah yang terbaru, dan setelah beberapa kali menggunakan teleportasi, kondisinya sudah berantakan. Wang Lin meraih pedang itu dan menggosoknya perlahan. Pedang itu berdengung keras. Tak lama kemudian, bayangan ilusi pedang itu terbang keluar. Iblis itu juga terbang keluar dan berdiri di samping. Dia menatap kosong ke sekelilingnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meraih bola itu. Dia mengertakkan giginya, mengirimkan perintah, dan pedang terbang hitam itu melesat tepat ke arah bola. Indra ilahi Wang Lin segera menyebar dan mengelilingi bola itu. Langkah terakhir dari teknik pemurnian kuil Dewa Perang, fusi, dimulai sekarang. Waktu berlalu perlahan. Bola itu perlahan memanjang dan secara bertahap mengeras. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, terdengar teriakan keras, lalu pedang terbang sebening kristal muncul di hadapan Wang Lin. Saat pedang terbang itu muncul, pusaran energi spiritual muncul di samping Wang Lin. Setelah mengelilingi Wang Lin beberapa kali, pusaran itu memasuki pedang terbang. Wang Lin menatap pedang terbang itu lama sebelum membuka mulutnya. Pedang terbang itu terbang masuk. Iblis itu terkejut. Dia memaksakan senyum, menggosok tangannya, dan berkata, "Ini karena kau menelan pedang itu, di mana aku akan tinggal." Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap iblis itu. Dia melambaikan tangannya dan urat naga terbang keluar dari tas penyimpanannya. Dia meraih ke dalam tungku reaksi dan mengambil setengah bola yang telah kembali ke dalam tungku reaksi. Matanya berbinar dan urat naga segera terbang ke dalam bola itu. Setelah ia menyempurnakannya beberapa saat, bola itu menjadi semakin kecil. Akhirnya, bola itu kembali menjadi urat naga, tetapi sekarang berwarna emas. Wang Lin memandang iblis itu dan dengan patuh memasukinya. Dia melambaikan tangan kanannya dan urat naga itu turun. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia menyimpannya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang dinding biru es di atasnya. Api dunia bawah berwarna biru muncul di tangannya dan dia terbang ke atas. Dia menerobos lebih dari 1000 meter tanah dan bebatuan seolah-olah sedang menembus kertas. Kecepatannya terlalu tinggi, dan ditambah dengan kekuatan penghancur api dunia bawah, menyebabkan lembah mayat bergetar. Hal ini menyebabkan ekspresi semua kultivator di dalam lembah mayat berubah. Mereka semua segera meninggalkan daerah itu saat getaran di tanah semakin hebat. Beberapa kultivator kunci melihat raungan keras datang dari lembah ke-14 saat bayangan hitam melesat ke langit dan menghilang ke dalam kabut. Para kultivator menatap lembah ke-14 dengan bingung untuk waktu yang lama. Setelah semua ini terjadi, berbagai desas-desus mulai menyebar. Akhirnya, desas-desus itu menyebutkan bahwa itu adalah mayat yang telah tertidur di dalam lembah mayat selama puluhan ribu tahun. Kemudian tiba-tiba ia terbangun dan menyerbu keluar dari dunia bawah. Yang terbang ke atas adalah mayat kultivator itu. Setelah Wang Lin terbang keluar, dia tidak berhenti dan terus terbang ke utara. Menurut informasi yang dia terima dari Sang Muya, kota Nando terletak sekitar 300.000 km di utara lembah mayat. Wang Lin tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan ramuan, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Saat ini dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mendapatkan tungku pil untuk menyelesaikan pil surga jauh. Setelah 2 hari 2 malam terbang, sebuah kota terlihat oleh Wang Lin. Kota ini sangat besar, dan sekilas, dia bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Ini adalah kota Nando, salah satu dari 999 kota di Lautan Iblis. Kota itu dinamai Nando karena itu adalah nama penguasa kota tersebut. Dia adalah seorang kultivator Naschen Soul dengan banyak ahli di bawahnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa wilayah ini. Pada dasarnya, jika seseorang memiliki sebuah kota, mereka pasti memiliki status tertentu, dan para penguasa kota selalu terkenal. Di bawah kekuasaan penguasa kota, terdapat berbagai sekte, tetapi tidak ada satu pun yang dapat dibandingkan dengan penguasa kota tersebut.
Untungnya, penguasa kota Nandou menghilang 500 tahun yang lalu, sehingga daerah ini menjadi tidak terkendali seperti naga tanpa kepala. Hal inilah yang memungkinkan sekte-sekte besar seperti Sekte Pemberantas Kejahatan terbentuk. Kota Nandou menjadi kota tanpa penguasa di lautan iblis dan dikelola oleh beberapa sekte besar. Namun, kota Nandou berada di tepi lautan iblis, sehingga sumber daya langka, dan kurangnya urat spiritual menyebabkan kultivator jiwa baru jarang datang ke sini. Hal ini mengakibatkan situasi di mana dalam radius jutaan mil dari kota Nandou, tidak ada kultivator jiwa baru tetapi banyak kultivator formasi inti. Seseorang pernah berkata bahwa jika seorang kultivator Naschen Soul muncul di sini, orang itu akan menjadi penguasa baru kota Nandou. Bukannya tidak ada kultivator Naschen Soul yang ingin menguasai kota, tetapi tak satu pun dari mereka yang tahan dengan kurangnya energi spiritual dan tanah yang tandus, sehingga mereka semua akhirnya menyerah. Pada suatu titik, para kultivator Naschen Soul berhenti datang. Lagi pula, ada hampir 1000 kota di lautan iblis, jadi tidak ada alasan untuk datang ke kota kumuh seperti Nandou. Kota Nandou saat ini dikelola oleh Sekte Penghukum Langit, Sekte Pemusnah Jiwa, dan Sekte Jalan Satu Langit. Meskipun Sekte Penumpas Kejahatan memiliki kekuatan untuk juga menjadi penguasa, berkat kekuatan ketiga sekte tersebut, mereka tidak dapat memperoleh pijakan di kota itu. Lagi pula, membagi kepemilikan kota menjadi 3 bagian sangat berbeda dengan membaginya menjadi 4 bagian. Selain itu, tidak ada yang suka menyaksikan Sekte Penumpas Kejahatan memusnahkan sekte-sekte lain seiring bertambahnya kekuatan mereka, jadi ketiga sekte tersebut sepakat dalam hal ini. Setelah membayar 10 batu spiritual berkualitas rendah dan mendapatkan token untuk memasuki kota, Wang Lin dengan cepat berjalan menyusuri jalanan menuju Paviliun Pemurnian Harta Karun di sebelah timur. Paviliun Pemurnian Harta Karun memiliki 3 lantai. Barang-barang di setiap lantai beberapa kali lebih mahal daripada barang-barang di lantai sebelumnya. Saat ini, ada sekitar 7 atau 8 kultivator yang sedang tawar-menawar dengan para pekerja di dalam. Bersambung ke chapter 146. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.